Bai Futian, yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba berhenti dan sepertinya merasakan sesuatu. Melihat ini, pendeta Tao King Mang yang mengikuti di belakangnya buru-buru melangkah maju dan bertanya, Tuan Bai. Apakah Anda membuat penemuan baru? Bai Futian melirik ke arah orang lain dan berkata, monster tua pengguna api ini masih menyelesaikan levelnya. Dia adalah ahli pedang. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Tao King Mang dengan heran. Monster tua pengguna api ini saja sudah cukup bagi mereka untuk minum sepanci, apalagi yang lain. Kekuatan mereka memang bukan sesuatu yang bisa kita tandingi, tapi jangan lupa jumlah kita banyak, dan hanya mengetahui rintangan di jalan mungkin akan menghabiskan banyak energi spiritual. Dan kita memang berada dalam kekuatan penuh. Ketika saatnya tiba, pertempuran akan menghabiskan banyak energi spiritual. Pakai semuanya sampai mati. Bai Futian berjalan di sudut depan dan melihat koridor itu penuh dengan anggota badan yang hangus dan lengan yang patah. Jalan yang diambilnya kebetulan diambil oleh Lu Yun. Di dalam aula yang Sin 1. Zeng, Lu Yun perlahan mengambil langkah ke depan, dan lantai emas langsung runtuh. Memasuki wilayah penting Istana Kekaisaran, kamu akan mati. Suara Sansekerta datang dari seluruh aula yang Sin. Bahu Lu Yun tiba-tiba merosot, seolah ada gunung lain yang menekannya. Ada begitu banyak orang yang menginginkan aku mati, tapi sekarang rumput di kuburan mereka harus setinggi 2 kaki. Lu Yunfeng berkata dengan tenang, hanya kamu. Aku khawatir kamu tidak pantas mendapatkannya. Ambil langkah maju lagi. Pedang yang berdenting itu meraung lagi, terbang mengelilingi Lu Yun dengan sembarangan. Begitu kakinya jatuh, gelombang udara menyebar dari bawah kaki Lu Yun. Semua ubin lantai emas di aula Yangxin meledak, dan suara berderak terdengar satu demi satu. Gelombang udara bahkan mengangkat Gong Sun Lei, yang mengenakan 4 perisai senjata ajaib dan perisai energi spiritual, terbang keluar. Ini hanyalah dampaknya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya konfrontasi tak kasat mata tadi. Hanya itu yang kumiliki. Kamu tidak bisa menghentikanku, kata Lu Yun dengan sudut mulut sedikit terangkat. Jika dia mengalami tekanan seperti itu saat pertama kali masuk, Lu Yun mungkin akan mengalami sakit kepala untuk beberapa saat. Tapi semuanya berbeda. Dari Jenderal kedua Heng Ha, Lu Yun menyadari esensi dan misteri penggunaan energi spiritual dalam gerakan di zaman kuno. Dikombinasikan dengan keterampilan ilmu pedangnya yang luar biasa, dia mengintegrasikannya dan mencapai ilmu pedang tak tertandingi yang dia miliki saat ini. Mati! Raungan gemuruh lainnya datang dari segala arah, membawa ribuan pukulan mematikan. Bagus sekali. Lu Yun melambaikan tangan kirinya ke belakang punggung, menyatukan jari tengah dan jari telunjuknya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku menyerang lagi dengan pedangku. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Kedua jari Lu Yun bersamaan meledak dengan niat pedang yang mengerikan, seperti cahaya dingin yang keluar dari ujung pedang yang paling tajam. Pukulan ringan di bagian atas kepala Anda. Dia hanya mendengar suara teredam datang dari atas kepalanya, seperti guntur teredam yang datang dari awan gelap menjelang badai. Lu Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung. Seluruh badan ditutupi pakaian tanpa angin. Kamu dikalahkan. Suaranya tidak nyaring, tapi nyaring dan bertenaga. Saat Lu Yun jatuh, suara pecah yang tak terlihat muncul di udara, dan bayangan seorang wanita berwajah cantik dengan pakaian mewah muncul di depan Lu Yun. Kaisar pertama Kerajaan Angin Barat sebenarnya adalah seorang wanita. Kekuatan tak terlihat tadi tidak menjatuhkan Lu Yun, tetapi sejumlah besar informasi yang mengikutinya hampir menyebabkan Lu Yun jatuh. Inikah yang di depan saya yang punya 114.514 istri? Apakah ini orang di depanku yang diam-diam membangun ruang koleksi buku porno? Ledakan. Dunia ini penuh dengan hal-hal aneh, dan ada banyak keajaiban. Bagaimanapun, Lu Yunlah yang konservatif. Tapi kata-kata Gong Sun Lei menarik Lu Yun kembali dari ambang daun time. Bahkan jika 1 detik kemudian, CPU di otak Lu Yun akan terbakar. Apakah ini keluarga Li? Permaisuri generasi pertama. Saya tidak menyangka kaisar generasi pertama dimakamkan bersamanya. Hah, dia bukan kaisar pertama Kerajaan Angin Barat. Dia membuatku takut. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar meminum obat yang salah hari ini? Melihat Lu Yun dan Gong Sun Lei kembali bertengkar. Li, yang melayang di udara, tidak bisa menahan batuk 2 kali. Dia tidak meninggalkan sisa jiwanya di sini untuk melihat kalian berdua menggoda di sini. Lu Yun dan Gong Sun Lei memandang Nyonya Li, berharap untuk mengatakan sesuatu yang penting kepada mereka, atau memberi mereka harta, tetapi mereka malah menghela nafas dengan emosi. Tapi yang tidak dia duga adalah dimarahi seluruh wajahnya, dan guru sekolah menengah seperti itulah yang memergokinya berselingkuh dan dihukum di kantor. Bisakah kalian berdua menghormatiku, permaisuri generasi pertama, dan melupakan sikap tidak sopan saat pertama kali bertemu denganku? Mengapa kalian masih di sini mengobrol denganku? Saat Kaisar Wen dan aku sedang jatuh cinta, kami bahkan mematikan lampu minyak di belakang kami. Lebih baik kalian berdua, aku masih di sini. Beraninya kalian melakukan ini. Kalau hanya kalian berdua, kalian menjadi gila. Satu-satunya hal yang bisa disyukuri oleh Lu Yun adalah bayangan itu tidak bisa lagi meludah. Kalau tidak, dia akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencuci wajahnya. Ludahnya hampir beterbangan dengan percikan api. Membawa hardtop sudah cukup untuk melewatinya.
Hal yang paling memalukan adalah keluarga Li akhirnya meminta mereka untuk meminta maaf dengan tulus, kami tahu kesalahan kami. Ratu, kami tidak akan berani melakukannya lain kali. Kami telah menyadari kesalahan kami. Ratu, kami tidak akan berani melakukannya lain kali. Gongsun Lei menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah malu-malu. Namun Lu Yun seperti penderita kusta, dan berkata dengan enggan, kami tahu kami salah. Ratu, kami tidak akan berani melakukannya lain kali. Apakah kamu masih menginginkannya lain kali? Sepertinya kamu bertekad untuk menjadi jahat. Lu Yun, Gongsun Lei, bukankah itu yang Anda minta kami katakan? Lu Yun sangat marah. Bukankah ini memperlakukannya seperti monyet? Saat itu, dia ingin mengangkat tangannya dan memotong Li Si di depannya hidup-hidup. Tapi alasan terakhir menyuruhnya menahan diri. Harus menahan diri. Dia sedang mengujimu. Tahan. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa kaisar pertama kekaisaran Si Feng menikahi begitu banyak istri. Bahkan sekarang Lu Yun merasa dia memiliki terlalu sedikit istri. Bagaimana trauma fisik, mental dan spiritual yang disebabkan oleh keluarga Li ini dapat diredakan hanya dengan beberapa ratus ribu. Tepat ketika telinga Lu Yun hampir kapalan ketika dia mendengarnya, Li Si akhirnya mendengarkan, dan tubuhnya yang sudah ilusi menjadi semakin nihilistik. Lu Yun berpikir dalam hati, kamu harus membicarakan sesuatu yang serius kali ini. Tanpa diduga, Li berbicara tentang betapa bajingannya sang kaisar dan betapa tidak bergunanya dia. Lu Yun benar-benar tidak tahan lagi. Buruh dan manajemen bekerja keras datang ke sini untuk mendengarkan gosip antara Anda dan kaisar generasi pertama. Yang paling membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah Gongsun Lei di samping benar-benar mendengarkan dengan tenang dan menarik. Bukankah ini bodoh dan sakit? Lu Yun tidak ingin mendengar sepatah kata pun. Bahkan jika perempuan jalang ini mengatakan dia memiliki warisan yang besar, aku tidak akan menginginkannya lagi. Dia mengatupkan kedua jarinya, menarik ke bawah dengan satu jari, dan menebas dengan energi pedang yang tak terlihat. Tubuh ilusi Li terbelah menjadi dua bagian di bawah tatapan kaget Gongsun Lei. Tapi Li Si tersenyum aneh, dan dia tersenyum sangat bahagia. Suasana hati bahagia Lu Yungang yang tersenyum menjadi terhambat lagi. Dan saat ini, energi pedang datang dari belakang Lu Yun. Energi pedang ini berwarna merah tua dan mempesona, sangat tajam, dan penuh kekuatan membunuh. Tapi ketika dia tiba di depan Lu Yun, energi pedang pembunuh itu benar-benar layu. Tepatnya, itu seharusnya berubah menjadi ketiadaan begitu saja. Lu Yun berbalik dan melihat orang yang datang. Bukankah bermain pedang di depannya tidak seperti bermain pedang di depan Guan Gong dan tidak tahu apakah harus hidup atau mati? Baik itu keterampilan tangannya atau kepribadiannya, Lu Yun memiliki kepercayaan diri untuk mengakali lawannya. Terlebih lagi, dia saat ini sedang dibuat marah oleh Li Si dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ketika para pengunjung melihat wajah Lu Yun, mereka tampak terkejut. Pengunjung itu tidak lain adalah Bai Futian, yang telah mengikuti Lu Yun sepanjang jalan. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dia temukan sebagai alasan untuk merampok makam akan menjadi kenyataan. Di bawah perintah pemilik gedung langit dan bumi, dia mencari selama beberapa hari di negeri angin barat tanpa hasil, tetapi dia bertemu dengannya di sini. Memang benar bunga yang ditanam dengan niat tidak akan mekar, tetapi pohon willow yang ditanam tanpa niat akan menciptakan keteduhan. Lu Yun, ada jalan menuju surga tapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka tapi kamu mendobrak. Jika aku bertemu denganmu di sini hari ini, itu berarti takdirmu sudah berakhir, jadi ayo tangkap dia tanpa belas kasihan. Dalam pandangan Bai Futian, Lu Yun sudah menjadi sepotong daging di talenannya. Oh, benarkah? Kalau begitu aku harus belajar darimu. Lu Yun berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Namun sebelum Bai Futian dapat mengambil tindakan, Tao Qingxuan di belakangnya dan sekelompok master dari tahap akhir alam surgawi mulai mengambil inisiatif untuk meminta bantuan. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di sini meskipun rambutmu belum panjang. Lihat apakah aku tidak mau menerimamu. Nak, kamu akan mati tanpa menyadarinya. Aku, Tao Qingxuan, akan bergabung dalam pertempuran dengan nama asliku. Hulu Zhenren bergabung dalam pertempuran dengan nama aslinya. Titik. Di mata orang-orang ini adalah kesempatan bagus untuk menjilat Tiandilou. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia atas yang tahu bahwa dia, Lu Yun, hanya memiliki kekuatan alam surgawi tingkat menengah. Ketika Bai Futian melihat ini, dia meletakkan pedang berwarna merah darah di tangannya, menyilangkan tangannya dan menonton pertunjukannya. Bagaimanapun, dia sangat senang untuk duduk santai dan menikmati hasilnya. Dan ada dua monster tua merepotkan yang belum muncul. Dia harus dalam kondisi prima. Apakah kamu ingin mengguncangku sampai mati dengan kepalamu yang berkilau, atau membakarku sampai mati dengan dahimu yang 38 derajat 6? Keledai tua yang botak. Semua orang sekurus telur rebus, dan kamu berani bilang rambutku tidak rata. Kalau rambutku tidak lebat, kamu baru lahir. Setidaknya kamu harus memanggilku kakek lo. Sedikit etiket tidak martabat atau inferioritas. Lu Yun sepertinya dirasuki oleh Li Si, lidahnya seperti pegas, dia terus membenturkan. Orang yang mengejutkan semua orang tidak bisa berkata-kata. Kenapa kamu membuang-buang waktu bicara dengannya? Potong saja dia. Ayo, pendeta Tao Qingxuan adalah orang pertama yang bergegas maju, melambaikan kocokan lalat versi tongkat api di tangannya.
Meskipun kocokan saat ini seperti tongkat api, saya percaya bahwa ini adalah senjata ajaib terbaik dari Tao King Xuan. Meski memalukan, Anda harus menggunakannya. Tuan Hulu mengikuti dari belakang, menginjakkan kakinya ke tanah, dan auman ribuan harimau datang dari bawah kakinya, seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Yang lain juga mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju Lu Yun, dan dalam sekejap hanya Bai Futian yang tersisa berdiri di sana. Mencari kematian. Lu Yun mengulurkan tangan kirinya, dan nyala api menari-nari dengan gembira di ujung jarinya. Jika dia melihat lebih dekat, dia bisa melihat seekor ikan kecil berwarna hitam putih bermain dengan gembira di dalam. Tiba-tiba, api di tangan Lu Yun membesar puluhan kali lipat dan berubah menjadi matahari yang mengeluarkan suhu yang mengerikan. Perlahan-lahan ia melayang menjauh dari tangan Lu Yun dan melayang 3 kaki di atas kepalanya. Mata Bai Futian membelalak saat melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali nyala api ini? Monster tua yang dia pikir menggunakan api sebenarnya adalah Lu Yun di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah beberapa saat, rasa takut muncul di benaknya, dan Bai Futian juga memutuskan bahwa dia harus meninggalkan anak ini di makam kuno ini, jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Gong Sun Lei, yang tidak jauh dari Lu Yun. Dengan informasi dari Menara Langit dan Bumi, dia telah mencatat informasi tentang kekuatan tempur utama Kerajaan Angin Barat di dalam hatinya sebelum dia datang. Gong Sun Lei menduduki peringkat pertama, dan dia juga tahu bahwa Gong Sun Lei sebenarnya adalah agen rahasia Duan Liangchen di Kekaisaran Xifeng, jadi mengapa dia bersama Lu Yun? Mungkinkah telah tercapai kesepakatan antara kedua pihak? Dan apakah monster dengan pedang itu adalah dia? Ide ini ditolak oleh Bai Futian begitu muncul. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Dia memiliki keyakinan 100% terhadap berita tentang Menara Tiandi. Jika Gong Sun Lei menyembunyikan kekuatan yang begitu dalam, mustahil untuk tidak diperhatikan. Ini juga menunjukkan bahwa selain Lu Yun, ada juga ahli pedang yang kuat. Ini bukan kabar baik baginya. Pada saat ini, pendeta Tao King Mang telah mencapai Lu Yun. Mereka menyimpan jurus pamungkas mereka sendiri di tangan mereka, yang pasti akan menghancurkan tulang anak bodoh yang mempermalukan mereka. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Beraninya kamu begitu dekat dengan matahari, kata Lu Yun sambil mengepalkan tangan kirinya. Api aneh di atas kepala Lu Yun tiba-tiba meledak, berubah menjadi bola api kecil di seluruh langit, seperti bintang yang tergantung di langit malam. Pergi. Bola api di seluruh langit dilemparkan ke arah Tao King Mang dan yang lainnya. Lalat capung mengguncang pohon. Itu hanya perjuangan mati-matian seekor semut. Tawa itu datang satu demi satu, tetapi detik berikutnya, Tao King Mang tidak bisa berkata-kata. Hanya ada satu pikiran di benak saya, melarikan diri. Melarikan diri. Melarikan diri sejauh yang Anda bisa. Karena mereka merasakan suhu yang mengerikan dan kekuatan ledakan absolut yang terkandung dalam bola api yang sangat dekat. Sekarang aku tahu aku takut, aku ingin lari. Sudah terlambat. Kata-kata Lu Yun seperti sabit yang dipegang oleh Dewa Kematian, menghukum mati orang-orang ini. Ledakan bercampur jeritan bergema satu demi satu di Aula Yangxin. Aku hanya perlu melakukan beberapa gerakan untuk mengetahui batasanmu. Kata-kata Lu Yun tidak terlalu sombong, tapi kekuatannya memang pantas untuk dipamerkan. Dia ingin terus berbicara, lagi pula, kemarahan yang dia terima dari Li Si belum sepenuhnya dilampiaskan. Namun detik berikutnya, teriakan familiar terdengar dari telingaku. Pupil mata Lu Yun menyusut, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Saat ini, Bai Futian muncul di belakang Gong Sun Lei. Aku masih meremehkan Tian Di Loumu. Kamu sangat tidak tahu malu dan tidak memiliki batas bawah. Lu Yun, siapa yang peduli dengan prosesmu ketika kamu menjadi raja atau pecundang? Orang hanya peduli dengan hasilnya. Bai Futian berkata dengan tidak setuju. Lu Yun, bukankah kamu hebat? Tunjukkan padaku betapa hebatnya kamu. Pedang berwarna merah darah di tangannya ditebas, dan energi pedang berwarna merah darah mengalir ke arah Lu Yun. Jika kamu berani bersembunyi, aku akan segera membunuhnya. Jie. Fiuh. Percikan darah. Energi pedang berwarna merah darah hampir menembus dada Lu Yun. Anak laki-laki yang luar biasa. Dia laki-laki. Jie. Sejujurnya, dia juga berjudi. Saya ingin tahu apakah hubungan antara Lu Yun dan Gong Sun Lei sedalam itu. Jika keduanya berada dalam hubungan kerjasama, Lu Yun secara alami akan mengabaikan Bai Futian, dan kemudian akan menjadi 1 lawan 1. Meski agak merepotkan, Bai Futian yakin dia bisa membunuh Lu Yun. Namun jika taruhannya tepat, akan jauh lebih mudah. Dan faktanya dia membuat semua taruhannya benar. Tuan Ye, kamu penjahat tercela, lepaskan aku. Kata Gong Sun Lei dengan mata merah. Jujur saja, jangan bergerak, kalau tidak pedang di tanganku tidak memiliki mata. Jika aku menggaruk wajah kecilmu, kerugiannya akan lebih dari sepadan. Dia dikenal sebagai penjagal darah di api penyucian. Dia pernah menjadi penjaga surga kuno, dan banyak orang yang sangat kejam meninggal karena penyiksaannya. Pedang panjang berdarah di tangannya terayun lagi, dan energi pedang berdarah lainnya menebas. Sepasang bekas luka silang terbentuk lagi di dada Lu Yun. Lu Yun terhuyung untuk menstabilkan tubuhnya dan berkata dengan nada mengejek, menara Tiandimu benar-benar dikelola oleh seorang wanita. Semua gerakan yang kamu gunakan sangat lemah.
Jie, ini hanya hidangan pembuka. Aku bahkan tidak terburu-buru mengirimmu ke kematianmu. Kamu jadi cemas dulu. Bai Futian tidak tergerak oleh kata-kata Lu Yun, dia telah dimarahi secara langsung oleh seorang tahanan yang kejam selama 3 hari 3 malam, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Itu benar. Pada akhirnya, Bai Futian mencabut semua gigi tahanan satu persatu. Dia menggunakan gigi itu sebagai paku dan memasukkannya ke dalam lidah tahanan. Ketika dia memasukkan paku ketujuh, tahanan itu masih hidup. Tekniknya sangat kejam sehingga orang tidak tega melihatnya. 2 aliran energi pedang berdarah meraung ke arah Lu Yun. Fiuh, lengan Lu Yun terangkat, menggambar lengkungan anggun di udara dan jatuh ke tanah. Darah mengalir seperti air mancur. Tuan Ye, Gongsun Lei sudah menangis. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Sejak dia memasuki mausolem kekaisaran, dia berusaha menjauh dari Lu Yun. Melihat pedang berdarah itu begitu dekat, Gongsun Lei menabraknya tanpa ragu-ragu. Kamu adalah harta karun di tanganku sekarang, kamu tidak bisa mati. Jie. Suara Bai Futian meledak di telinga Gongsun Lei. Dia telah memperhatikan Gongsun Lei. Bagaimanapun, ini adalah alat tawar-menawar untuk memeras Lu Yun agar rela mati. Tapi Lu Yun, yang kehilangan lengannya dan mengeluarkan banyak darah, masih berdiri di sana dengan wajah tidak berubah, yang membuat Bai Futian sedikit tidak bisa dikendalikan. Bajingan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menahannya. Ekspresi Bai Futian begitu ganas hingga berubah bentuk. Dia suka melihat ekspresi menyakitkan di wajah narapidana yang dia eksekusi, rasa sakit yang menyayat hati, jenis mata yang ingin mati. Seluruh tubuh Bai Futian dipenuhi dengan energi spiritual, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi pedang berwarna darah. Dalam energi pedang ini, neraka raksasa muncul, dipenuhi dengan kebencian. Inilah ilmu pedang Bai Futian. Melahap darah, energi pedang merah tua yang terhuyung-huyung datang ke arah Lu Yun membawa bau darah yang menyengat. Tapi dia tetap tidak mengelak, berdiri di tempat dengan kepala terangkat tinggi. Ada postur Taisan yang roboh di hadapanku namun penampilannya tetap tidak berubah. Ia juga memiliki semangat untuk terus maju meski musuhnya puluhan ribu. Tapi memangnya, itu hanyalah tubuh fana. 2 energi pedang menembus dada Lu Yun, dan kekuatan besar bahkan membawanya beberapa meter jauhnya. Tuan Ye, Gongsun Lei berteriak dengan suara serak. Bai Futian menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Lu Yun, yang menjungkir balikan negeri Nanyu dan negeri angin barat, seperti ini, bukankah dia masih terbunuh oleh pedangnya? Saat ini, dia tidak menahan Gongsun Lei, lagi pula, dia tidak memiliki nilai guna sekarang. Ketika kenikmatan membunuh yang hampir sempurna mereda, dia bisa menggunakannya sebagai alat hiburan. Tapi sekarang dia pergi menikmati rampasannya. Bai Futian mempunyai hobi khusus yaitu suka menyimpan barang-barang milik orang yang disiksa sampai mati sebagai koleksi. Benda tersebut bisa berupa sesuatu pada tubuh almarhum, atau bisa berupa organ dalam almarhum, anggota tubuh yang patah, dan lengan yang patah. Biarkan aku memikirkannya, di mana aku harus menambahkan milikmu ke koleksiku. Lu Yun. Saat Bai Futian sedang berpikir, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia terpisah darinya. Pada saat ini, dia sepertinya berada di alam semesta yang luas, begitu kecil. Dia menjadi tegang dalam sekejap, dan pedang berdarah di tangannya mengeluarkan suara mendengung. Mengamati sekeliling dengan waspada, dia menduga dia tidak sengaja menginjak formasi di istana. Atau mungkin monster tua berpedang ingin menipunya dengan belalang sembah yang menangkap jangkrik dan oriole di belakang. Berhentilah berpura-pura. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan berkompetisi. Apa yang ditanggapi Bai Futian adalah dentang pedang. Sepertinya monster tua dengan pedang itu mengambil tindakan. Sambil memegang pedang berdarah di tangannya, dia mengayunkannya ke depan dengan tebasan. Energi pedang berwarna merah darah melaju ke depan dengan momentum yang tak tertandingi. Tapi ketika dia berada 3 langkah dari Bai Futian, dia menghilang begitu saja. Adegan ini membuat mata Bai Futian terbelalak dan dia tidak dapat mempercayainya. Bai Futian terhuyung mundur selangkah, ekspresinya serius. Monster tua dengan pedang ini lebih unggul darinya dalam seni ilmu pedang. Karena tidak terlalu keras, Bai Futian akan menggunakan sesuatu yang lembut. Senior, bolehkah saya bertanya dari mana asal Anda? Saya Bai Futian dari Menara Tiandi. Mohon belas kasihan saya, senior. Saya akan berterima kasih kepada Anda di masa depan. Yang meresponsnya tetaplah pedang yang berdentang. Bai Futian awalnya ingin melepaskan niat pedang berdarahnya untuk memblokirnya, tetapi setelah niat pedang berdarahnya muncul, pedang itu menghilang langsung antara langit dan bumi sebelum terbentuk. Saat suara dentang pedang menjadi semakin keras dan bergetar, Bai Futian merasa semakin tidak berarti di dunia ini, seperti setetes air di lautan, seperti setitik debu di alam semesta yang luas. Desis. Jejak darah tumpah dari sudut mulut Bai Futian. Terengah-engah, aku merasakan rasa takut di hatiku. Jika bukan karena sisa kemauanku yang menggigit ujung lidahku, rasa sakit yang hebat membuatku terbangun. Dia hanya takut dia akan jatuh ke dalam reinkarnasi tanpa akhir selamanya. Saat ini, Bai Futian masih memiliki keanggunan untuk dibicarakan. Dia langsung berlutut di tanah dan berdoa. Senior, kasihanilah aku. Senior, akulah yang memprovokasi senior karena aku cuek dengan Taisan. Aku juga berharap banyak senior yang akan memperlakukanku seperti kentut dan melepaskannya. Pada saat ini, yang akhirnya ditanggapinya bukanlah lagi suara dentang pedang.
Biarkan saja, menurutmu apakah itu mungkin? Suara ini sampai ke telinganya, dan Bai Futian tertegun sejenak. Bukankah kamu sudah mati? Bagaimana bisa? Lu Yun telah menunggu dari awal sampai akhir, menunggu kesempatan berpura-pura mati, menunggu kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ini adalah kasus ketika dia mencoba menggunakan kata-kata untuk membuat marah Bai Futian, hanya untuk membuat Bai Fufu marah dan membunuhnya. Dia memanfaatkan elemen api aneh dan kemampuan untuk menyembunyikan auranya hingga memalsukan kematian, sehingga membuat Bai Futian mengendurkan kewaspadaannya dan menganggapnya enteng. Ini akan mengungkap kekurangannya dan membunuhmu dengan satu serangan. Dapat dikatakan bahwa rencana Lu Yun sempurna. Satu-satunya lamunan kecilnya mungkin adalah Bai Futian kebal terhadap provokasi verbal. Namun, Lu Yun segera membuat pihak lain marah dengan provokasi dalam sikap dan sikapnya. Maka dia melepaskan jurus mematikannya pada dirinya sendiri, dan Lu Yun dengan bangga melaksanakan rencananya. Lu Yun, kamu belum mati. Bai Futian terkejut ketika dia mendengar suara itu barusan, tapi yang membuatnya merasa paling tidak bisa diterima adalah bahwa Lu Yun bukan hanya monster tua yang dia duga bisa menggunakan api, tapi juga monster tua itu, orang yang menggunakan pedang. Monster tua itu ternyata dia juga. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Lu Yun tidak hanya memadamkan 3 api aneh di usia muda, tetapi juga memiliki pencapaian yang begitu menakutkan dalam ilmu pedang. Siapa yang bisa tetap tenang menghadapi hal ini? Monster, bagaimana Menara Tiandi bisa memprovokasi monster seperti itu? Apakah kamu siap untuk menyerah? Lu Yunqiang berdiri dari tanah. Meski dia belum mati, dia memang kehilangan separuh nyawanya. 3 luka dalam dan terlihat tulang di dadanya bukanlah palsu. Terlebih lagi, jika jari-jarinya disambungkan ke jantung, kedua lengannya telah dipotong hidup-hidup. Aku, Bai Futian, sudah terkenal sepanjang hidupku, tapi aku tidak pernah menyangka akan jatuh ke tangan anak muda sepertimu, haha. Sungguh pembalasan, retribusi. Bai Futian tertawa dan berkata dengan rasa keengganan yang mendalam pada kata-katanya. Namun, kamu tidak boleh menyerah. Biarkan aku merasakan kekuatan pedang mengerikanmu. Tidak membuang-buang waktu bagiku untuk datang ke dunia ini. Pedang esensi dan pengorbanan darah. Saat dia berbicara, Bai Futian menyemburkan seteguk darah ke pedang berwarna merah darah di tangannya. Dalam sekejap, suara ratapan memenuhi pedang berwarna merah darah itu, seolah-olah ada banyak jiwa dan hantu yang dirugikan yang dipenjara di dalam pedang untuk membela dirinya. Aura Bai Futian dengan cepat melemah setelah memuntahkan seteguk darah ini, tetapi pedang berwarna merah darah yang menempel di tubuhnya tidak berkurang tetapi meningkat. Gigitan darah raksasa, energi pedang yang tampak seperti darah mengalir ke sisa-sisa Lu Yun. Tapi hanya dengan melihatnya, energi pedang yang kuat ini, yang sepertinya memecahkan kehampaan, melebur ke dalam ruang antara langit dan bumi. Itu dia, wajah Lu Yun penuh dengan penghinaan. Pukulan hidup dan mati dari generasi ahli pendekar pedang, makhluk agung di alam abadi emas setengah langkah, dengan mudah diselesaikan oleh Lu Yun. Bai Futian menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Kesenjangan seperti jurang antara langit dan bumi membuatnya merasa tidak berdaya. Ia akhirnya menyadari bahwa pemilik Menara Tiandi memiliki keserakahan sesaat, yang menempatkan Menara Tiandi langsung pada jalur menuju kematian. Haha, Menara Langit dan Bumi sudah mati. Bai Futian berkata dengan lemah, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Pada saat ini, Lu Yun akhirnya tidak bisa menahannya, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Anda tidak akan berpikir bahwa pukulan hidup dan mati dari negeri dongeng emas setengah langkah akan begitu mudah untuk ditangkap, bukan? Lu Yun baru saja mendukungnya untuk memberikan tekanan psikologis pada Bai Futian. Lagi pula, dibandingkan membunuh lawan secara langsung, dia sebenarnya sedikit menguntungkan. Bagi orang mesum seperti Bai Futian, rasa sakit fisik bukanlah apa-apa, tapi kerusakan pada martabat mentalnya 2 kali lipat dibandingkan orang lain. Lu Yun tidak hanya ingin menghancurkan lawannya secara fisik, tetapi juga menghancurkannya secara mental, sehingga ia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang dan mempertahankan kebenciannya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membalas rasa sakit di lenganku? Tuan Ye, apakah kamu baik-baik saja? Tuan Ye, memegang Lu Yun di pelukannya, mutiara kecil menggelitik wajah Lu Yun seperti badai yang dahsyat. Bahkan jika aku baik-baik saja sekarang, aku baik-baik saja sekarang. Apakah kamu ingin menenggelamkanku? Atau kamu ingin membunuhku dengan garam? Lu Yun bercanda sambil menahan rasa sakit. Tiba-tiba, Gong Sun Lei menangis dan berubah menjadi senyuman. Melihat wajah cantik ini, aku teringat detak jantungku yang tidak masuk akal saat Gong Sun Lei ingin memukul pedang. Pada saat itu, seolah-olah seseorang telah meremas hatinya dengan erat. Itu hanya sesaat, tetapi Lu Yun merasa seolah-olah 10.000 tahun telah berlalu. Setiap menit dan setiap detik dipenuhi dengan penderitaan seperti kematian. Lu Yun tidak tahu kenapa dia begitu khawatir dengan musuh masa depannya, dan dia bahkan tidak mengerti kenapa dia menuruti Bai Futian demi Gong Sun Lei. Lagi pula, dia dan Gong Sun Lei baru saling kenal selama 4 hari. Mengingatnya dengan hati-hati, Lu Yun tidak bisa menggambarkan perasaannya, seolah-olah setelah dia memindahkan langkahnya, hal yang sangat penting di hatinya akan meninggalkannya selamanya. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Bertumpu pada kaki Gong Sun Lei yang halus dan lembut, sepertinya luka di tubuhnya tidak lagi terlalu sakit. Namun saat-saat indah selalu singkat. Suasana menyenangkan itu dipecahkan oleh teriakan keras yang tiba-tiba.
Siapa kamu? Pengunjung tersebut dipimpin oleh pria berotot bermata satu yang datang dari aula samping lain. Asteris dan yang lainnya melihat reruntuhan dan mayat di mana-mana. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mereka kenal, bahkan sisa-sisa Tao King Mang ada di antara mereka. Seketika, Asteris dan yang lainnya disiagakan. Namun mereka juga memiliki keraguan di dalam hati, Bai Futian telah tiada. Bukankah dia bersama King Mang dan yang lainnya? Mengapa tidak ada jejak saat ini? Lu Yun melirik pantulan telur rebus di depannya dan mengeluh, tidak bisakah kamu datang sebentar lagi? Jalan-jalan lagi, tidak mudah untuk datang ke sini. Terima kasih karena tidak memperhatikan baik-baik pemandangan sekitar. Petik 2. Meski Asteris dan yang lainnya kaget dan bingung, mereka melihat pemandangan yang begitu menakutkan di depan mereka. Namun bagi seseorang di tahap akhir alam surgawi yang penuh dengan luka, tetap tidak ada alasan bagi mereka untuk merasa takut. Dasar bocah nakal, jika kamu menjawab pertanyaan kami dengan jujur, sebaiknya kami membiarkanmu hidup, jika tidak, hehe. Asteris gunakan pengait di tangan Anda untuk menggaruk dan menarik leher. Asteris, tidak perlu bicara dengannya, bunuh saja dia. Bukankah ada gadis di belakangnya? Tanya saja nanti. Ya, Asteris, kami punya banyak lelaki tua, bagaimana mungkin kami tidak bisa melayani seorang gadis kecil? Jika saatnya tiba, kami pasti akan membuatnya patuh kepada kami. Jika saatnya tiba, kami tidak akan memberitahu kalian semua, dan kami benci didekati. Begitu kata-kata ini keluar, Asteris dan yang lainnya menunjukkan senyuman cabul yang tidak terselubung. Tapi wajah Lu Yun menjadi gelap. Asteris dan yang lainnya memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya untuk bertahan hidup, tetapi semuanya dapat dihindari dengan cerdik. Pilih jalan buntu yang mengarah ke neraka. Kamu benar-benar mencari kematian. Apa yang baru saja kamu katakan? Orang-orang di sebelah Asteris memandang Lu Yun dengan ekspresi jijik. Dia bilang kamu sedang mencari kematian. Haha, kata Asteris sambil tersenyum sambil memegangi perutnya. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar selama 100 tahun terakhir. Seseorang di belakang Asteris menggema. Tidak heran Asteris dan yang lainnya begitu menghina. Mereka berdua berada di tahap akhir alam surgawi, tetapi sekarang mereka terluka parah, dan mereka masih cacat tanpa tangan, dan mereka benar-benar mengatakan bahwa mereka sedang mencari kematian. Bukankah ini sebuah lelucon besar? Lu Yun mendengus dingin, dan nyala api keluar dari tubuhnya untuk membungkusnya. Ada seekor ikan yang berenang dengan cepat di dalam nyala api berenang dengan cepat. Tangan yang dipotong oleh Bai Futian dan jatuh ke tanah sepertinya terpengaruh. Itu juga menyalakan api dan terbang menuju Lu Yun. Dalam sekejap, seorang anak laki-laki yang cerdas dan sehat muncul di hadapan Asteris dan yang lainnya. Namun ikan yin yang terbakar tidak lagi semeriah sebelumnya, dan kecepatan berenangnya jauh lebih lambat, seolah-olah sangat lelah. Lu Yun membawanya kembali ke lautan kesadaran untuk beristirahat. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, para Kasim dan yang lainnya tidak takut, tetapi mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Ada api ajaib di dunia ini, yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka, dan bahkan dapat menyambungkan kembali lengan yang patah tanpa meninggalkan bekas luka. Tidak diragukan lagi ini adalah kehidupan ekstra. Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak serakah? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar seruan dari Asteris dan yang lainnya, bukankah ini Lu Yun yang dikejar Menara Tiandi? Keserakahan di mata semua orang sekali lagi menjadi lebih buruk. Ini pasti membuka mata Tuhan. Kita sebenarnya diizinkan bertemu Lu Yun di sini. Orang ini penuh dengan harta karun. Dan kepalanya cukup berharga di Menara Tiandi. Dan harta karun yang dia gunakan barusan mungkin merupakan harta karun dari zaman kuno. Namun ada juga yang masih memiliki sedikit kekhawatiran rasional dan berkata. Tapi dikabarkan orang ini memiliki dua api aneh di tubuhnya, jadi dia pasti sangat kuat. Lihat tubuh hitam hangus dari hidung sapi ini, mungkin dialah yang membunuh mereka. Pernyataan ini dengan cepat dibantah oleh semua orang. Benar, artinya kita beruntung. Kalau kita yang pertama bertemu dengannya, mungkin kitalah yang terjatuh di sini. Tetapi meskipun dia memiliki kemampuan yang luar biasa, dia pasti sangat menderita ketika berhadapan dengan si hidung banteng tua ini. Jika tidak, dia tidak akan terluka parah hingga lengannya terpotong. Dan meskipun harta karun kunonya dapat dengan cepat pulih dari cedera, itu pasti akan memiliki beberapa efek samping. Jika tidak, mengapa dia tidak menggunakannya dari awal, tapi tunggu sampai kita mulai menggunakannya? Jika mereka tahu bahwa Lu Yun hanya ingin menikmatinya sebentar, saya tidak tahu apa yang akan mereka pikirkan. Saudara-saudara, jangan dianggap remeh. Perubahan akan terjadi nanti, kata Asteris sambil melambaikan kail di tangannya. Ayo, membunuh. Untuk harta karun itu. Untuk kepala. Untuk cewek itu. Untuk suku. Lu Yun menghentakkan kakinya, dan semua bongkahan emas dalam radius 1 meter di sekitar kakinya berkumpul di sekelilingnya. Nugget emas ini benar-benar mengeluarkan suara dentang pedang. Pencapaian Lu Yun dalam ilmu pedang kini telah mencapai titik di mana tidak ada pedang yang lebih baik dari pedang. Di matanya, tidak ada pedang, atau mungkin semuanya adalah pedang. Pakaian di tubuh Lu Yun bergerak secara otomatis tanpa angin, dan energi pedang yang mengamuk menyatu ke dalam bongkahan emas ini. Mulai saat ini, bongkahan emas ini adalah pedang Lu Yun yang menembus segalanya.
Membunuh. Nugget emas itu seperti peluru bermuatan, ditembakkan ke arah Asteris dan lainnya dengan niat pedang yang tak tertandingi. Dalam sekejap, istana yang sudah berlumuran darah menjadi semakin tak tertahankan untuk dilihat. Tapi kali ini tidak ada teriakan, Asteris-Asteris dan yang lainnya pergi dengan sangat damai, tanpa sedikit pun rasa sakit. Ho, Lu Yun menghela nafas panjang dan melepaskan berbagai macam gerakan membunuh, yang juga merupakan tantangan besar bagi kekuatan spiritualnya. Tapi Lu Yun terlatih-tatih untuk waktu yang lama, tapi Gong Sun Lei datang untuk membantunya. Jika ini terjadi sebelumnya, dia pasti sudah lama lari ke sini. Sebuah firasat baik muncul di benak saya tidak mungkin diculik lagi. Begitu ide ini muncul di benak saya mendengar suara datang dari kaki saya, beri jalan. Beri jalan, tahukah Anda bahwa Anda menginjak tangan orang lain? Suara ini tidak lain adalah Gong Sun. Lu Yun buru-buru menyingkir, dia hendak meminta maaf, tapi dia melihat Gong Sun Lei melepas cincin penyimpanan di jari tengah tangan yang diinjaknya dengan kecepatan kilat dan memasukkannya ke dalam sakunya. Lu Yun, bukannya aku menginjak tanganmu, kenapa kamu membuat keributan seperti itu? Selain itu, dibandingkan dengan tangan orang lain, bukankah lebih berlebihan jika kamu mengeluarkan sesuatu dari 4 orang? Sementara Lu Yun mengeluh beberapa saat, Gong Sun Lei sudah mulai mencari cincin penyimpanan Asteris dan lainnya. Ya, aku sudah seperti ini. Jika kamu tidak datang ke sini untuk membantuku, kamu harus memberiku belasungkawa. Lu Yun mengeluh, bagaimanapun juga, aku adalah penyelamatmu. Gong Sun Lei berkata tanpa mengangkat kepalanya, siapa yang tahu jika kamu berpura-pura kali ini? Lu Yun, perasaan menjadi marah karena ini. Bukankah aku ingin istirahat? Lu Yun menjelaskan, tapi matanya melirik ke posisi tubuh Bai Futian. Lagi pula, di antara orang-orang ini, orang yang benar-benar memiliki sesuatu yang baik mungkin adalah pria itu. Namun Lu Yun terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Bai Futian telah hilang. Dia tidak bisa tidak melihat Gong Sun Lei yang menghasilkan uang di antara orang mati. Bagaimanapun, hanya mereka 2 orang yang hidup di seluruh aula Yang Xin sekarang. Jika dia tidak melakukannya, bukankah hanya dia yang tersisa? Mungkinkah mayat itu bisa tumbuh kaki dan kabur dengan sendirinya? Tidak, aku tidak menyangka kamu menderita nekrofilia. Hah, Gong Sun Lei menghentikan aktivitasnya dan menatap Lu Yun, dengan kebingungan di wajahnya. Nekrofilia, nekrofilia apa? Kamu masih berpura-pura, bukankah kamu sudah menyimpan tubuh Bai Futian? Kata Lu Yun sambil menunjuk ke lokasi tubuh Bai Futian. Kenapa aku tidak membutuhkan tubuhnya secara cuma-cuma? Tapi cincin penyimpanannya ada di tanganku. Melihat Gong Sun Lei tidak terlihat berbohong, jantung Lu Yun berdetak kencang. Mungkinkah Bai Futian mengetahui semacam teknik kematian palsu? Namun gagasan ini ditolak oleh Lu Yun begitu muncul. Karena Lu Yun menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memastikannya berulang kali dalam waktu yang lama, dan bahkan menyaksikan jiwa Bai Futian menghilang antara langit dan bumi dengan matanya sendiri. Maka ini aneh, bagaimana mungkin mayat bisa hilang tanpa alasan? Pada saat ini, di pintu ruang belajar kerajaan, Bai Futian perlahan masuk, dan ada sekelompok orang berdiri di depannya, dan Tao Changfeng ada di antara mereka. Dia sedang berdebat dengan seorang pria berwajah jahat di depan peti mati.